Ya, pemirsa, Menteri Keuangan Republik Indonesia Purbaya Yudi Sadewa ini memastikan akan menindak tegas mafia impor barang-barang ilegal termasuk di sektor tekstil, yaitu impor bal pakaian bekas dalam karung atau bal pres. Ini gunanya untuk tidak lagi memberikan peluang kepada UMKM yang masih menjual barang-barang ilegal, tapi justru akan mendukung UMKM legal dengan bisa meningkatkan produksi dalam negeri. Malam hari ini kita akan membahasnya dengan sejumlah narasumber yang sudah bergabung di Apa Kabar Indonesia Malam. Ada Bang Fernando Ganinduto, anggota Komisi 6 DPR RI. Selamat malam Bang Nando, apa kabar? Selamat malam, kabar baik. Terima kasih sudah hadir malam hari ini. Waalaikumsalam. Dan juga bergabung bersama kita melalui sambungan Zoom ada dari Asosiasi Perstekstilan Indonesia, Bapak Ian Syarif Tan. Selamat malam Pak Ian. Ya, malam Bu. Oke, Pak Ian, kita ingin tahu merespon soal kebijakan dan gebrakan Menteri Keuangan ini seperti apa Pak Ian kalau dari asosiasi? Ya, kami menyambut baik Bu, karena memang untuk pakaian bekas itu sudah dilarang semenjak Permendak 40 ya, itu sudah dilarang dan tidak boleh masuk ke dalam negeri. Dan mungkin yang kita perlu garis bawahi di sini adalah mengapa negara lain sendiri itu mau mengekspornya ke kita. Itu mungkin pertanyaan yang besar, karena di negara mereka sendiri mereka tidak bisa mengolah sampah-sampah ini sehingga mereka harus mengekspornya ke negara seperti kita. Nah, jangan sampai dijadikan di mana negara kita itu menjadi tempat buangan sehingga kita menjadi seperti Ghana, seperti negara-negara di Afrika, tempat di mana balpres ini akhirnya terjual tidak, tapi mungkin hampir setengahnya itu akhirnya menjadi sampah terbuang. Karena pada akhirnya seluruh sampah tekstil ini susah sekali diolah. Kita baru saja beres konferensi di Yogyakarta di mana kami membahas masalah isu-isu lingkungan dan teknologi yang sudah ada. Jadi bahkan di luar negeri pun teknologinya belum sempurna. Nah, jadi sebenarnya ini masalah dari negara lain yang berupa sampah tekstil yang tidak bisa diolah kembali yang akhirnya dibuang ke Indonesia ya. Dan kalau Indonesia mau maju dalam bidang pariwisata dan industri, ini salah satu hal yang harus ditangani dengan baik. Oke, gambaran kerugian yang kemudian sudah dicatat atau didata oleh asosiasi dengan adanya ilegal atau thrifting ilegal ini seperti apa sih Pak Ian? Iya, untuk thrifting ilegal kami sendiri data spesifiknya ada Bu, mungkin cuman saya tidak bisa buka di forum ini terkait mungkin kita lihat potensi aja ya. Kalau potensi tenaga kerja yang bisa kami ciptakan jumlahnya cukup banyak di Jawa Barat sendiri, itu sentra-sentra industri, kita sudah bisa memproduksi barang dengan harga yang cukup murah. Jadi sehingga kalau memang importir ilegal ini diberhentikan dengan jumlah yang tangkapan terakhir aja itu jumlahnya sangat banyak, itu kita bisa dengan mudah mempekerjakan 100.000 karyawan baru hanya untuk mengganti kekosongan produksi yang ditimbulkan karena barang-barang ilegal ini akhirnya sekarang sudah bisa ditindak dengan tegas. Oke, baik. Bang Nando, merespon mengenai kebijakan Menteri Purbaya ini seperti apa? Sepertinya sudah banyak lah sebelumnya kebijakan-kebijakan yang nafasnya sama Bang, tapi progres kinerjanya juga seperti apa? Baik, Mbak Ken. Jadi sebelum saya mau nyampe ke sana, saya mau sedikit memperjelas apa yang dikatakan Pak Ian tadi, bahwa memang impor ilegal ini sudah diatur di Permendak nomor 40 tahun 2002 dan diatur kembali di Permendak 16 tahun 2025, bahwa memang di sini disebutkan bahwa importir wajib mengimpor barang dalam keadaan baru. Ya. Jadi di sini clear bahwa impor barang bekas itu tidak diperbolehkan di Indonesia. Ya. Itu satu. Yang kedua, impor ilegal yang kita katakan sekarang menjadi impor ilegal itu merusak industri dalam negeri, dan ini sudah berpuluh-puluh tahun terjadi ini. Bahkan saya pas di DPR di awal-awal saya menjabat sebagai anggota DPR RI itu saya banyak mendapatkan keluhan-keluhan dari dapil saya, karena kebetulan dapil saya di Jawa Tengah dan banyak industri tekstil. Betul. Itu salah satu penyebab dari mereka kebangkrutan mereka itu adalah importir ilegal ini gitu. Jadi menurut saya ini udah sesuatu yang harus diberantas sampai akar-akarnya, sampai harus benar tuntas, sampai supaya industri-industri kita di dalam negeri ini bisa terus selamat dan bisa berkembang. Karena di dunia ini sebuah negara itu bisa sukses itu kalau industrinya maju gitu. Bang Nando, tapi mengenai kebijakan yang nafasnya seperti ini kan bukan hanya kali ini ya kita dengar. Betul. Selama ini DPR melakukan kajian atau analisis, kendalanya di mana sih Bang? Kok sepertinya belum efektif atau maksimal? Jadi gini, jadi Kementerian Perdagangan itu sudah membuat namanya Satgas Pemberantasan Impor Ilegal. Itu terdiri dari 11 kementerian dan lembaga. Di antaranya adalah Kementerian Perdagangan, Kementerian Keuangan di antaranya, Kejaksaan Agung, polisi dan seterusnya. Itu sudah berjalan dengan baik dalam setahun terakhir gitu. Nah,
Namun ini kan Satgas ini kan sifatnya ad hoc gitu. Jadi ini saya akan sarankan ini harus dilanjutkan gitu. Karena jangan sampai ini berhenti. Karena pemberantasan ini harus terus berjalan gitu. Makanya saya begitu kemarin dengar Pak Purbaya ngomong bahwa dia akan memberantas ini, saya dengan senang hati mendukung ini, sangat mendukung gitu. Karena kita memberantas benar, tapi kita harus memberantas perusahaan-perusahaan si importir yang bandal-bandal ini. Kita harus matikan mereka gitu. Gimana caranya? Ya Kementerian Keuangan harus turun, Kementerian Perdagangan harus turun, polisi harus turun, Kejaksaan semua harus turun. Kita bersatu padu memberantas ini, karena dengan cara ini kita bisa memperkuat industri dalam negeri kita. Kalau tidak, habis industri kita kan. Kan tahu berapa industri tekstil kita yang sudah bangkrut, gulung tikar, yang saya nggak perlu sebut di sini kan, itu banyak sekali gitu. Nah ini salah satu penyebabnya yang kalau saya bicara dengan mereka itu adalah impor ilegal ini gitu. Oke, baik. Menarik, kita ingin membahas juga mengenai inovasi Menteri Purbaya yang tidak hanya penjara dan membakar barang ilegal tersebut, tapi juga akan melakukan denda begitu bagi para pelakunya. Seperti apa kemudian implementasi dan pengawasannya? Kami hadirkan pembahasannya untuk Anda usai jeda. Anda kembali di Apa Kabar Indonesia Malam, pemirsa. Kali ini bersama dengan saya Celia Alexandra dan masih membahas mengenai kebijakan dari Menkyu Purbaya Yudi Sadewa untuk memberantas impor ilegal. Saya langsung di Pasar Santa saat ini untuk mendengar bagaimana kemudian respon dari pedagang thrifting terkait dengan pembasmian ataupun penertiban impor ilegal tersebut. Saya bersama dengan Mas siapa namanya? Fendi. Oke, Mas Fendi, ini sudah buka toko thrifting ini sejak kapan? 2016. Ini ada kebijakan dari Menteri Keuangan untuk menertibkan impor ilegal. Respon Anda seperti apa? Ya sebenarnya sih belum begitu detail ya, maksudnya dalam artian Bapres itu kan ada yang barang-barang brand KW, ada yang benar-benar emang ya thrifting gitu. Nah itu kan belum tahu nih salah satunya atau dua-duanya gitu. Tapi selama ini ngambilnya tuh gimana? Apakah memang impor langsung tangan pertama atau bagaimana? Oh selama ini sih paling lebih hunting ke pasar-pasar aja gitu, di Jakarta, di Bekasi, di Bogor gitu. Lebih ke hunting ke pasar-pasar sih. Tapi kalau misalnya penertiban akan dilakukan nih, misalnya kita katakan keduanya, dari impor yang pertama, tangan pertama dan juga Anda mungkin kena. Responnya gimana? Apakah ini bisa dinilai adil dan sebagainya? Ya mungkin buat toko-toko yang beli dari pasar langsung ya mungkin bakal berdampak karena nanti bakal susah untuk jual barangnya, kita nggak bisa refresh lagi untuk jual selanjutnya gitu kan. Jadi pasti agak ada hambatan lah pasti itu. Termasuk juga jika nanti ditertibkan itu nanti akan diarahkan ataupun dialihkan untuk menjual barang-barang lokal. Responnya setuju nggak kalau nanti menjual barang lokal? Keberatan tidak? Ya kalau thrifting itu kan emang harganya ya bisa dibilang ya agak lumayan murah. Mungkin nanti kalau misalkan nanti diganti brand lokal, itu pasti nanti harganya bakal beda. Nah, kita tinggal lihat aja nanti gimananya gitu kan. Karena dari harga juga udah pasti bakal beda gitu. Nggak mungkin sama dengan ini yang saat ini gitu. Oke, ini kan Menteri ingin membasmi impor ilegal. Menurut Anda nih sebagai penjual thrifting yang udah tangan keberapa, kesekian begitu. Menurut Anda harusnya pemerintah seperti apa sih? Ada saran nggak? Ya mungkin ya apa ya? Bisa dibilang mungkin harusnya dibeda-bedain aja sih. Soalnya kan emang posisinya kan ya buat orang jual lagi gitu kan, ini udah tangan keberapa, jadi bukan importir langsung, jadi harusnya dibedain sih gitu. Oke, baik. Terima kasih Mas Teguh Effendi. Oke, tadi seperti yang kita udah dengarin ya, bahwa memang masih belum pasti juga dan masih belum tahu juga sebenarnya pedagang yang ada di Pasar Santa ini, pedagang thrifting, apakah memang yang dikenakan langsung untuk pembasmian ataupun penertiban itu di impor tangan pertama, ataukah seluruh toko itu akan dikenakan, dan bagaimana kemudian penertiban yang akan dilakukan nantinya. Demikian saya kembalikan ke studio, ada rekan saya, Kenana. Baik, terima kasih Celia Alexandra mengabarkan dari Pasar Santa di Jakarta Selatan. Pak Ian, tadi mungkin juga ikut mendengar ya bagaimana respon para penjual atau yang memperdagangkan barang-barang thrifting nih, barang-barang pakaian bekas. Kalau coba kita membaca Pak Ian, bila kebijakan dari Menkyu Purbaya ini dilaksanakan, dampaknya di industri dalam negeri ini akan seperti apa? Karena Menkyu Purbaya juga concern UMKM ini tetap akan hidup, tapi nanti yang dimasukkan produk-produk lokal. Tapi ada kekhawatiran tadi soal pricing strateginya, bagaimana kualitasnya? Menurut saya ada dua hal Mbak Ken. Pertama, Permendaknya sendiri melarang importasi dari pakaian bekas, tapi nggak melarang menjual. Dan mungkin ini yang menjadi
hal yang abu-abu yang dimana Pak Purbaya tadi bilang bahwa nanti harus ada denda untuk membantu pemusnahannya ya. Dan kedua adalah untuk masalah apakah barang lokal ini bisa bersaing. Saya rasa barang lokal itu bisa bersaing karena kita mesti diingat jumlah loss dari barang thrifting itu 50%, artinya yang diimpor hanya 50% terjual dan 50% lagi tidak terjual. Nah itu juga harus dimasukkan ke cost, bukan hanya pikirkan bagaimana cara menjual barang karena ini barang second hand murah. Dan lalu yang ketiga yang kita harus pikirkan adalah thrifting dalam negeri. Nah kan kita nggak melarang nih untuk merek-merek internasional yang sudah berjualan di mall-mall, mereka juga harus punya planning circularity dan sustainability di mana mereka wajib mengkoleksi pakaian-pakaian bekas. Ya saya yakin kaum wanita yang senang shopping, bahkan istri saya sendiri bajunya tuh selemari, nah itu pun jadi sumber pengganti untuk thrifting yang sebenarnya itu harus kita jual dulu, barang thrifting dari hasil penjualan produk yang memang sudah diimportasi secara legal dan memang betul-betul made in Indonesia. Lalu nanti produk UKM itu akan terisi dengan sendirinya, dengan adanya pasar saya yakin produksi akan meningkat dan teman-teman di UKM itu produksi baju udah sangat murah. Kita ambil contoh waktu pas saat partai itu baju partai dijual dengan harga 11 sampai 15.000 per piece. Saya rasa baju thrifting nggak ada yang lebih murah dari baju partai. Jadi apakah kita mampu? Iya kita mampu, tinggal marketnya saja disediakan. Nah kalau di market tersebut disaturasikan dengan bahan-bahan yang merupakan sampah dan mungkin masuknya juga nggak bayar pajak, nah itu kan unfair trade ya, lebih ke arahnya. Oke, baik Bang Nando. Jadi sehingga industrinya mau nggak mau harus gulung tikar. Terima kasih. Oke, baik Bang Nando, itu proyeksi atau gambaran dari Pak Ian juga ya sebagai pelaku usaha juga. Jadi skemanya sebetulnya sudah bisa ada gambaran ketika kebijakan ini dilaksanakan. Tapi kembali lagi tadi soal masih ada challenge ternyata. Ada kecurigaan apa dari DPR yang melihat bahwa ini kok sepertinya jadi PR lama yang belum tuntas juga gitu Bang Nando. Yeah. Jadi gini, memang kalau saya sebelum masuk ke bagian pasar ya, kan kita sepakat, satu Indonesia sepakat bahwa kita harus berantas nama impor ilegal ya. Jadi kan impor ilegal ini kan sudah berlangsung puluhan tahun, Mbak. Jadi ini juga bukan Satgas, ini juga udah lama berjalan gitu. Nah, kenapa pertanyaan kami ini kenapa kok impor ilegal itu masih terus ada gitu? Apa yang terjadi gitu? Bayangkan Satgas itu sudah 11 kementerian lembaga di dalam Satgas itu. Kurang apa lagi gitu? Jangan-jangan dari 11 lembaga ini yang bermain gitu. Saya curiga juga. Ada kecurigaan ke sana. Loh, terus kenapa nggak selesai gitu? Itu termasuk diantaranya kejaksaan di situ, polisi di situ, ada beberapa kementerian di situ, termasuk bea cukai semua udah masuk situ. Jadi langgeng begitu Bang. Apa yang kurang di situ cuma? Kok masih belum beres-beres gitu? Apakah presiden harus turun masalah ini? Kan kita harus menanyakan balik kan. Nah, saya masuk ke dalam pasar. Jadi sebelum dunia tekstil ini berantakan ini kan saya kan banyak di dapil saya kan banyak industri tekstil ya. Jadi kan mereka kan selalu komplain mengenai saya masalah terbesar di dalam perizinan itu adalah impor ilegal gitu. Saya yakin kalau impor ilegal ini kita berantas, saya yakin industri lokal itu bisa bergerak lagi gitu kan. Bayangin aja kemarin kita bicara tekstil yang perusahaan yang besar yang PHK yang bangkrut itu aja PHK puluhan ribu orang, belum yang kecil-kecil. Nah, kalau misalnya itu industri impor ilegal ini kita berantas dan mereka bergerak lagi dengan industri lokal, ini kan bisa menggerakkan pasar juga gitu. Jadi kita sepakat bahwa peraturan ini harus kita terapkan dulu gitu. Jangan kita ngomongin pasar, kita terapkan, harus kita bereskan dulu gitu. Karena ini kan udah jelas peraturan, tadi saya udah bacakan jelas gitu. Ini harus kita berantas dulu gitu, supaya industri lokal ini bisa berjalan gitu. Jangan sampai industrinya mati gara-gara impor ilegal yang notabene adalah ilegal gitu. Jadi Oke, baik. Pak Ian, itu indikasi dari DPR yang coba untuk mengurai apa yang sebetulnya terjadi ya dalam kejahatan ini begitu. Tapi Pak Ian mungkin juga bisa memberikan gambaran sebetulnya keuntungan dari kemudian memperjualbelikan barang atau pakaian bekas ini sampai sebesar apa sih Pak? Kok kemudian jadi suatu industri yang sepertinya susah sekali untuk diberantas? Ya, saya rasa keuntungan pasti ada ya Mbak Ken, karena kan namanya pakaian bekas sebenarnya dari negara asalnya itu mungkin mereka juga dari koleksi-koleksi sumbangan yang sebenarnya dibagikan dan di pengiriman gratis. Jadi model bisnisnya dari eksportirnya itu mereka hanya repacking untuk membuang sampah. Jadi dari negara asal untuk membuang sampah itu juga sudah ada fee di mana mereka bayar untuk ya kayak kita di sini ongkos TPS lah. Nah tentunya ketika sampah ini kemudian diekspor, jadi bisa-bisa sampahnya hanya 0. Nah di sini dijual dengan harga 25.000, ya mungkin tinggal selisihnya itu adalah ongkos logistik dan ongkos pengiriman.
dan itu yang menyebabkan marginnya itu juga masih mumpuni. Cuman masalah utama yang kami dari asosiasi garis bawahi, kalau kita di dalam negeri masih belum bisa menyelesaikan masalah circularity dan masalah sampah dari barang hasil jualan kita juga, yang sekarang pemerintah mungkin sedang membereskan masalah sampah-sampah di TPS. Janganlah kita menambah PR baru dengan sampah tekstil, karena jujur sampah tekstil itu kategorinya sedikit lebih tinggi daripada sampah plastik ya untuk mengurainya. Jadi ini hal yang sangat perlu diperhatikan. Kita mesti buat roadmap yang jelas agar bukan hanya barang hasil produksi dan juga barang hasil penjualan legal yang kita bisa ini, baru kita bahas apakah sebenarnya barang ilegal ini boleh apa enggak, karena kalau namanya ilegal sudah pasti merugikan, apalagi dari sisi pendapatan negara, dan di mana kami industri-industri dalam negeri tentu sangat setia mengawal negara ini dengan membayar pajak dengan patuh. Seluruh pembelian kami sudah berasal dari perusahaan PKP yang resmi, jadi ketika kami tiba-tiba menjual barang di pasar, dari sana saja sebelum apa-apa selisihnya udah 11%. Nah 11% ini tentunya margin rata-rata sekarang di tekstil itu 3-4%. Nah jadi hanya dari selisih pajak saja sudah sangat besar perbedaannya, apalagi kalau dilihat itu barangnya sebenarnya barang sisa yang gratis. Tentunya banyak industri yang gulung tikar. Minimum saya harap dengan dipulihkannya kembali regulasi ini, saya berharap dari pabrik-pabrik yang sudah ter-PHK dan tutup di 2-3 tahun terakhir, minimum setengahnya bisa kembali bergerak, dan itu sudah alhamdulillah banget kita bisa mempekerjakan rakyat yang begitu banyak sedang membutuhkan lapangan pekerjaan. Ya, Bang Nando gimana nih merespon atau menindaklanjuti soal ini? DPR juga pasti menjadi satu lembaga yang harus serius mengawal mengenai ini, Bang. Jangan lagi tahun-tahunnya ditambah dengan adanya hal-hal seperti ini. Gimana, Bang? Roadmap-nya nanti juga sudah di-challenge akan seperti apa sehingga hasilnya tidak sama seperti yang kemarin-kemarin, menghidupkan kembali regulasinya sehingga industrinya paling tidak tadi setengahnya bisa kembali bekerja begitu. Ya nanti kan saat ini kami lagi reses ya Mbak Ken ya. Jadi nanti begitu kita masuk sidang tentu saya akan merekomendasikan untuk kita kan intens dengan Kementerian Perdagangan ya, dengan Menteri Perdagangan Pak Budi itu. Jadi ntar kita akan panggil, kita akan bicarakan mengenai ini, karena kan statement dari Pak Purbaya ini kan merupakan angin segar ya. Jadi ini kan orang menteri baru yang mau berantas. Jadi ini kami mengapresiasi tinggi gitu bahwa dia akan memberantas ini. Jadi kita sepakat untuk kita gimana caranya Satgas ini harus terus jalan. Kita harus berantas impor ilegal ini supaya industri lokal kita bisa berjalan gitu. Kami akan kawal semua ini. Nah lalu bagaimana juga soal lagi-lagi inovasi Pak Purbaya ini menambahkan tidak hanya di penjara, jangan hanya kemudian dibakar saja, tapi juga ada kebijakan penambahan atau pemberian denda gitu bagi para pelakunya. Gimana nih Bang? Ya itu bagus-bagus saja Mbak Ken. Denda itu kan bagus-bagus saja. Yang penting kita harus berantas, bukan hanya denda aja, kita harus berantas gitu. Dan saya berharapnya Pak Menteri Keuangan ini bukan hanya omong-omong aja gitu. Kita mesti lihat gini, Menteri baru ini kan biasa ya, dia kan mau perform. Dia pengen ini, pengen itu. Kita pengen lihat gebrakan ini, apakah ini cuma omong-omong aja, apa benar-benar emang dia akan lakukan ini. Kami tunggu. Kalau emang ini benar dia akan lakukan, ini benar-benar sebuah breakthrough yang bagus sekali. Ini gebrakan yang luar biasa, karena ini sudah penyakit kronis yang kita harus berantas gitu. Jadi kalau Pak Menteri Keuangan ini melakukan ini hebat, menurut saya bagus gitu. Tapi kita lihat makanya apakah ini hanya sekedar omong-omong atau benar-benar emang dia akan lakukan ini. Gitu. Kami tunggu. Pak Ian, ini kalau bisa betul-betul dilaksanakan menjadi suatu gebrakan yang luar biasa. Seperti itukah Pak Ian? Karena sudah menjadi suatu penyakit begitu di industri tekstil dan betul-betul harus diobati begitu? Iya Bu, karena untuk volumenya sendiri kalau dari data yang kami ada itu cukup intens ya. Jadi kami harapkan ini bisa benar-benar menjadi solusi di tengah penerimaan negara yang sangat diperlukan juga oleh negara, dan kami pun berharap industri tekstil di sini bisa bantu membangun negara dengan mempersiapkan lapangan kerja dan juga menambahkan kontribusi dari perpajakan untuk menopang kegiatan negara ini Bu. Lalu Pak, kalau kita... Dan mungkin kalau saya boleh tambah izin, jadi dari Permendaknya sendiri kan melarang impor. Memang kita pun, saya mengapresiasi di mana dari Kementerian Perdagangan bilang memang undang-undangnya itu tidak melarang untuk menjual. Karena pedagang-pedagang thrifting ini kalau kita lihat seperti video sebelumnya adalah teman-teman pedagang-pedagang kecil yang mungkin mereka beli barang ini pun dengan memakai uang keringat mereka ya. Jadi bukan hanya ditindak di lapangan, mungkin kalau yang sudah terlanjur dibeli ya boleh, mesti ada masa grace period karena kita juga tidak mau menimbulkan kerugian. Tapi pada saat yang bersamaan kita juga mesti bikin solusi yang baik dan bisa diterima oleh semua pihak sih. Baik. Bang Nando, mungkin apa kemudian langkah yang mulai akan
dilakukan bersama dengan kementerian atau lembaga terkait juga untuk mendorong ini supaya tidak omon-omon saja Bang, tadi lewat penegakan hukumnya kah atau akan dimulai dari mana? Ya, kalau kami di DPR ini kan fungsi kami kan hanya pengawasan. Kami kan tidak bisa menindak gitu. Ya. Jadi pasti kita akan mengawasi ini karena saya kan sebagai wakil rakyat, saya kan punya konstituen itu yang industri tekstil besar juga gitu, dan ini udah menjadi komplain mereka selama ini gitu. Jadi saya mempunyai obligasi atau kewajiban untuk memperjuangkan ini semua Mbak Ken. Jadi jangan khawatir, ntar kita akan terus mengawal ini semua. Kayak saya pastikan bahwa semua eksekutif yang terkait dalam industri impor ilegal ini harus melakukan tugasnya dengan baik dan benar gitu. Ada target Bang? Targetnya tahun lalu. Jadi bukan tadi selalu ada target berarti sebetulnya. Targetnya udah dari kemarin-kemarin, bukan target besok. Ini udah melewati batas ini. Kita harus segera selesaikan gitu. Jadi target kita udah tahun lalu, udah bukan besok lagi, tapi kemarin targetnya. Jadi ini harus cepat selesai gitu. Harus cepat selesai. Itu yang kita nantikan bersama untuk bangkitnya kembali industri dalam negeri. Terima kasih Bang Nando, terima kasih Pak Ian malam hari ini untuk waktunya sudah bergabung bersama kami semuanya di Apa Kabar Indonesia Malam. Sehat selalu semuanya.